Waardenburg syndrome, yakni sindrom yang paling khas terlihat adalah mata yang berwarna biru. Mata biru dan pasti pendengaran ada gangguan gitu. Ada gangguan. Tapi Alvaro sendiri bisa dengar walaupun sedikit atau sama sekali tidak bisa mendengar? Sama sekali nggak bisa mendengar. Sudah tahu tidak warna pelangi? Ada merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan warna kehidupan itu melebihi semua itu. Ada rasa yang beragam, sampai terkadang kita tidak bisa menarasikannya. Ada kondisi yang bermacam-macam, sampai terkadang kita sendiri tidak mampu menerka. Ada bentuk berbagai rupa, sampai kita tidak dapat menirunya. Tahu tidak? Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena yang kuasa atas itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Maka, apapun kondisi kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tempat melepas semua keluh, tempat berpasrah untuk sesuatu yang sudah kita tidak mampu. Tempat mengadu dalam pilu. Namun jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menikmati semua prosesnya. Selamat datang teman-teman semua dalam Rumah Cerita Uma edisi Pejuang Licu. Nah, pada hari ini kita sudah ada Alvaro dan mamanya Alvaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Sehat, Alvaro? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita lihat ya, Alvaro ini sangat aktif, Masya Allah, dari tadi mainan-mainan terus. Dan pada hari ini kita hendak memberitahukan kepada teman-teman semua mengenai sebuah sindrom yang namanya adalah Waardenburg syndrome, yakni sindrom yang paling khas terlihat adalah mata yang berwarna biru. Mata biru dan pasti pendengaran ada gangguan gitu. Ada gangguan. Tapi Alvaro sendiri bisa dengar walaupun sedikit atau sama sekali tidak bisa mendengar? Sama sekali nggak bisa mendengar. Soalnya tipe 4. Kalau tipe 4 yang beda itu dari yang lain, agak berat gitu di telinga pasti itu. Jadi ibaratnya kalau ada pesawat tempur pun nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Jadi Alvaro ini ditandai Waardenburg syndrome-nya dengan tipe 4, ditandai dengan matanya tuh bagus banget sebenarnya ya. Kalau teman-teman Waardenburg itu matanya biru gitu ya. Tapi ternyata di satu sisi memiliki anugerah dari Allah SWT yang tidak bisa mendengar berapa desibel? Hampir 100 lebih. 100 lebih. Kalau manusia normal berapa desibel? 30. Oke. Nah, kita sudah pernah membahas tentang Waardenburg syndrome juga sebenarnya teman-teman sekalian di Pejuang Licu di YouTube Oki Sena Dewi. Ini dia videonya ya. Nah, sekarang kita membahas Waardenburg syndrome yang satu lagi. Mohon maaf kalau saya salah dalam melafalkan, tapi saya dan kita semua ingin belajar apakah Waardenburg syndrome ini sudah diketahui sejak masa kehamilan kah? Belum. Semua kehamilan lancar, normal, USG baik? USG baik. Terus lahir juga baik, nangis normal. Jadi tidak ada sama sekali pikiran tiba-tiba terkena sindrom yang langka gitu. Ya. Di keluarga juga tidak ada yang terkena sindrom tersebut. Jadi sama sekali nggak menyangka sih. Ya. Dan teman-teman, Waardenburg syndrome ini adalah kelainan genetik di mana 1/40.000 Iya. orang-orang di seluruh dunia ya. Jadi termasuk dari jarang ya. Jarang dan langka. Makanya namanya kelainan langka. Baik, ketika lahir pada akhirnya melihat matanya berwarna biru. Nah, apa pada saat itu pikirannya? Kok anak saya matanya biru, ayah bapaknya nggak biru, kok tiba-tiba biru? Awalnya matanya malah ini warnanya abu-abu. Oh, dia berubah ya? Abu-abu pertamanya. It's okay sayang, nggak apa-apa. Warnanya abu-abu pertama kan. Agak kaget sih ini bisa melihat apa enggak. Tapi setelah dicek ini agak mengikuti ya bola matanya. Oh berarti masih bisa lah. Saya kira tuh bisa menjadi hitam ketika umur berapa seperti itu ya. Malah warnanya semakin ternyata malah semakin hari semakin terang. Jadi sampai sekarang jadi warnanya biru, kalau terkena matahari jadi biru muda gitu. Baik. Dan mulai menyadari bahwa ternyata anak ini
rasa-rasanya tidak bisa mendengar kalimat yang diucapkan. Itu pada saat usia berapa baru ibu menyadari? Sebenarnya awalnya dari usia 1 hari itu udah ada keanehan ya. Pertama belum minum ASI tapi udah muntah. Belum minum ASI udah muntah? Terus perutnya agak menggembung sedikit. Terus setiap hari nangis ketika disusui, pasti setelah disusui nangis lagi gitu. Ternyata semakin hari perutnya semakin besar awalnya itu ketahuannya. Jadi kalau telinganya nanti ketahuannya belum. Di perutnya ada apa sampai kok membesar padahal nggak minum ASI? Setelah itu kan umur 1 minggu tuh baru diperiksain lagi ke bidan. Kebetulan kan tempat saya kan agak terpencil ya, jadi tidak bisa langsung ke dokter. Pas itu bidan terdekat aja. Tapi pas hari ke-7 hari itu padahal mau ada pesta 7 harian ya, akikah. Tapi terpaksa ditinggal dulu karena saya udah nggak enak hati gitu, pengen penasaran. Ini kenapa sampai perutnya tuh ngecap, ususnya tuh ngecap di perutnya gitu. Ususnya ngecap di perut, padahal kan perutnya membesar katanya kan? Tapi itu lebih besar lagi ususnya. Jadi bergelombang gitu perutnya. Kenapa itu? Jadi apakah semua anak Waardenburg akan mengalami hal demikian? Enggak sih, hanya tipe 4 aja. Apa itu? Ternyata itu Hirschsprung. Yaitu? Itu hilangnya saraf di usus besar. Itu kalau Alvaro sekitar 2 cm sebelum anus. Gitu. Artinya dia tidak bisa pup? Jadi bisa mampet gitu, tidak bisa air besar? Tidak sama buang air kecil bisa? Bisa. Jadi selama seminggu itu nggak pernah buang air besar? Dan belum menyadari pada saat itu? Iya kan emang ada ya, kalau dari dokternya juga kan pernah ke dokter juga ya, katanya ini mungkin Bu sembelit atau ibunya kurang sayur gitu, jadi ditunggu aja 1 minggu gitu. Baik, itu kalau ASI, minum ASI harusnya langsung sih tiap hari malah mungkin 10 kali lebih ya ASI ya. Akhirnya kotoran itu tidak keluar sehingga menyebabkan perutnya jadi besar. menggelumbung gitu, besar perutnya. Dan sampai kayaknya itu ususnya juga sampai bengkak ya karena terlalu banyak isi gitu. Sampai ngecap di ini perutnya gitu. Apa yang dilakukan kemudian untuk membuat Alvaro bisa mengeluarkan saya langsung ke ini rumah sakit yang paling dekat gitu ya. Tapi ternyata di rumah sakit yang paling dekat tuh semua ditolak. Karena tidak ada dokter bedah, karena dokternya dari dokter jaganya ya bilang ini kemungkinan ada kelainan di dalam perutnya gitu. Jadi tidak bisa ditangani oleh dokter biasa gitu. Harus ke dokter bedah anak itu khusus itu. Kalau tidak itu tidak bisa ditangani gitu. Akhirnya menujulah ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Setelah itu jadi dikeluarkan paksa lewat kayak disedot gitu ya. Nah, itu dapat sekantong plastik besar gitu ternyata isinya. Mengecil perutnya. Langsung kempes perutnya. Jadi seminggu itu isinya baru keluar itu pada hari itu. Hitam warnanya sih dari itu. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah operasi langsung atau seminggu sekali masih disedot terus atau seperti apa? 1 kali disedot keluar semua. Setelah itu ditawari untuk operasi, tapi operasi pertama. Operasi pertama itu pemotongan usus besar itu yang tidak ada sarafnya ya. Kan kalau sudah dipotong otomatis pendek ya, tidak bisa disambungkan ke anusnya. Akhirnya dikeluarkan dulu di perutnya atau disebut dengan kolostomi. Jadi BAB-nya di luar, bukan di anus tapi di perut dulu. BAB-nya di perut. Ditampung ada kantongnya sendiri. Jadi ada kantongnya. Ada kantongnya dari plastik ditempel di perut. Ususnya kan keluar sedikit ya. Nah, itu keluarnya lewat situ. Itu operasi pertama. Operasi pertama itu usia 7 hari. 7 hari itu usia 7 hari sudah dioperasi? Iya. Sekitar usia itu. Setelah itu operasi kedua? Operasi kedua itu kata dokternya ya, sebenarnya nggak boleh cepet-cepet karena bisa mempengaruhi tumbuh kembang katanya. Tapi saya mendapatkan dokter yang beda lagi. Itu menawarkan umur 8 bulan bisa dioperasi katanya. Akhirnya 8 bulan dioperasi? Ternyata setelah dicek ya gitu ya, ternyata panjangnya udah pas, bisa disambung. Akhirnya bisa. Oke, jadi pengobatan pertama adalah dengan operasi supaya bisa membuang kotoran lewat anus dulu, biar normal dulu. Perjuangan pertama selesai. Ada perjuangan berikutnya nih. Iya. Perjuangan berikutnya adalah? Setelah itu mata dulu ya. Mata. Saya periksa mata dulu. Mata ini kenapa biru gitu kan? Akhirnya periksa ke dokter mata. Kata dokter matanya, ini kemungkinan jadi tidak ada pigmennya.
hilang pigmennya, sarafnya hilang ya, pigmennya menyebabkan hilang. Terus jadi warnanya tuh sebenarnya bening, ketika kena matahari jadi biru gitu, seperti air laut itulah. Apakah itu berbahaya warna biru ini? Bisa berbahaya kalau diterik matahari, bisa langsung tembus kan. Kalau manusia yang normal kan agak gelap ya, jadi masih ada yang disaring gitu ya. Jadi Kalau dia ini Alvaro tidak memang- boleh berada di sinar matahari yang terik. Iya, harusnya pakai kacamata, tapi nanti disarankan umur 7 tahunan lah gitu kalau udah. Begitu pula kalau lampu-lampu juga sama. Kalau lampu nggak begitu sih, matahari yang kalau ke kolam renang tuh pasti matanya agak sedikit merem. Soalnya nggak bisa ini, Minta dong. melihat dengan jelas. Tapi ketika gelap gitu malah bisa melihat gitu, anehnya. Oh iya. Kalau lampu dimatiin semuanya bisa lihat? Bisa. Wow. Bisa. Jadi Semua kalau- lampu nggak ada cahaya bisa lihat? Kalau mati lampu gitu biasa aja gitu, anaknya main aja gitu. Nggak nabrak apa bisa lihat? Nggak bisa. Memang begitu ya? Iya. Oh, Saya juga nggak tahu sih, belum lebih dalamnya lagi ya. baik. Akhirnya masalah anu sudah selesai, kemudian masalah mata juga sudah. Kapan mulai tahu bahwa oh ternyata Alvaro ini juga pendengarannya terganggu? Itu ketika ini mandi ya. Kalau mandi membelakangi badannya, Alvaro membelakangi gitu. Kayak tidak ada respon, tapi ketika matanya melihat baru ketawa. Nah itu, ini kok ada aneh ya gitu. Jangan-jangan pendengarannya kenapa gitu. Tapi belum ada ini sih, belum kecurigaan berapa? gitu. Umur berapa mulai diperiksa? Umur 6 bulan kayaknya sih, 6 bulanan sudah Setelah bisa. diperiksa langsung ketahuan. Nah, pas diperiksa tuh ternyata semua organnya lengkap, tidak ada yang rusak, tidak ada yang apa gitu. Oke. Langsung ke dokter telinga yang lebih khusus lagi, ada yang spesialis lagi, diperiksa apa namanya tuh, ternyata sarafnya hilang di telinga itu, saraf yang menyambungkan antara telinga bagian dalam itu dengan otak itu nggak ada gitu. Jadi jembatannya nggak ada, oleh karena itu pas ada suara masuk ke dalam telinga, udah mentok di telinga aja, nggak masuk ke otak, jadi nggak ada respon gitu.